Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Pagi Bu, baik Ibu. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Orang tuanya bagaimana? Bapaknya sehat? Bapak saya sehat Bu. Sehat, Bu Guru. Sehat. Ya, ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lakukan doa bersama untuk memohon kelancaran dan juga memohon ilmu pengetahuan dari Sang Hyang Aji Saraswati. Mungkin ada yang mau memimpin doanya? Siapa? Saya Ibu Guru. Ya, silakan Marte. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama teman-teman. Kita berdoa dengan menggunakan mantra Saraswati. Mari kita mengambil sikap Padokasano, sikap berdiri dengan mengambil sikap tangan Amusti Karana. Doa Saraswati dimulai. Om Saraswati Namo Studium Warade Kamarum Pini Vidyarambam Karisyami Sidir Bawan Tume Sada. Om Santi Santi Santi. Om. Berdoa selesai. Ini silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Marte sudah mimpin doa. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin Ibu akan melihat dulu mengabsen kalian. Apakah semua di sini sudah hadir? Bu Guru hadir. Semua hadir Bu. Semua hadir ya? Ibu Ya. Guru. Ya, Sengkaru semua bisa hadir dan sehat-sehat semua. Nah, di sini anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu mempunyai pupuh. Nah, kalian sudah besar-besar pasti dulu pernah mendengar kata pupuh Ginanti. Ada yang bisa menyanyikannya? Nggak bisa Bu, saya nggak Atau bisa. kita nyanyi bersama-sama ya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Jangan yang Sama ribet-ribet Ibu. nadanya. Yang simple aja nadanya ya. Ya Bu Ya. Guru. Ya, Bu Guru. Ya, kita mulai dari hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Saking Saking luhur mana mana itu Ture dan Jadi mangke seluruh bersenjata. ngapain Pak? Nedadi Prabotang Sei Angge Ngeruruh Merte Seetun Ceninge Urip. Ya, jadi di sini anak-anak, kita di sekolah di sini akan selalu diberikan pembelajaran oleh guru, kemudian diberikan perhatian oleh guru, yang mana pembelajaran di sini itu kita akan pakai senjata, yang mana kita pakai senjata untuk kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita pakai untuk menyambung kehidupan, mencari penghidupan selagi kita masih hidup. Nah, itu tujuan kita belajar sebenarnya mencari ilmu yang setinggi-tingginya. Nah, sekarang di sini jadi Ibu harapkan kalian bisa memperhatikan pembelajaran dengan baik. Nah, di sini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu dengan pembelajaran kita sadar sana.
Bu persiapkan dulu. Bentar, Ibu persiapkan dulu ya. Nah, di sini kita sudah melihat di sini ada PowerPoint tentang pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran Sadarsana, cara pandang Hindu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang Sadarsana, yaitu yang perlu kita perhatikan saat ini itu adalah pokok-pokok ajaran Sadarsana. Nah, yang mana selebihnya di sini kita akan bahas di minggu berikutnya. Nah, jadi sekarang kalian bisa memperhatikan gajah ini. Yang mana di dalam gambar di ilustrasi di sini ada 5 orang yang memperhatikan gajah. Nah, kalian sendiri bisa memperhatikan gajah sehingga kalian akan bisa mengetahui apa sih itu gajah. Nah, dari ilustrasi tersebut di sini dapatlah kita pertanyaan. Apakah yang kalian ketahui mengenai Darsana? Nah, sekarang kita akan bahas pokok-pokok ajaran Sadarsana. Nah, di sini aliran filsafat India berkembang sekitar tahun 800 sampai 300 sebelum Masehi ketika kitab-kitab Upanishad tersusun. Nah, aliran-aliran filsafat India dikenal dengan sebutan Darsana, istilah filsafat Love of Wisdom sudah umum diterjemahkan sebagai padanan istilah Darsana. Padahal Darsana memiliki latar belakang sejarah budaya berbeda dengan filsafat. Nah, di sini ada sudah pengertian Darsana, jadi silakan kalian bisa pahami. Kalian baca dengan baik. Nah, kalian juga bisa melihat di sana di dalam buku paket. Semua bawa buku paket kah? Semua bawa Bawa, buku Bu. paket di sini. Bawa, Bu. Bawa, Bu. Abu, Oh bawa. iya, berarti kalian sudah dapat melihat dan membacanya di rumah? Bisa, Bu. Abu. Ya. Nah, sekarang kita di sini karena kalian sudah dapat melihat buku paket dan juga di sini di PowerPoint sudah ada. Jadi silakan perhatikan. Di sini ada beberapa darsana menurut kitab suci Weda, yaitu ada 6 pembagian daripada darsana itu sendiri, yang mana kita akan bahas satu persatu nantinya. Nah, yang di sini ada yang pertama Nyaya Darsana, yaitu aliran filsafat realitas. Yang maksudnya bahwa keberadaan dunia berdiri sendiri dan terlepas dari pikiran. Nah, aliran Nyaya di sini memiliki 16 padarta. Disilakan kalian lihat dan pelajari. Nah, keberikutnya itu ada Waisesika. Darsana mempunyai pandangan tentang terlepasnya jiwa individu dari awidya atau kebodohan melalui berbagai kategori atau padarta yang memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, dalam Waisesika di sini mengakui ada 7 padarta. Berikutnya, di sini ada Samkhya. Kalian bisa lihat dan pahami. Di sini baca sendiri ya. Di sini kalian pahami dulu, kalian mengerti apa itu Samkhya. Nah, kemudian yang keempat di sana ada Yoga Darsana. Yoga Darsana di sini mengajarkan 8 tahapan untuk menghubungkan diri dengan Sang Yang Widiwasa. Adakah yang pernah melakukan yoga? Pernah, Bu. Ada yang Surya pernah? Namaskar, Bu. Pernah. Pernah melakukan yoga apa?
Surya Namaskara, Bu. Surya Namaskara, bagus itu. Nah, yang mana Surya Namaskara itu bagus untuk menjaga keseimbangan tubuh dan juga kesehatan tubuh kita. Nah, di zaman sekarang ini itu yoga di sini sudah marak dilakukan oleh warga negara ataupun masyarakat kita. Jadi yang menyayangi kesehatan, jadi kita harus melakukan yoga. Nah, kemudian yang kelima di sini itu ada Mimamsa Darsana, yaitu aliran Darsana yang bersifat pluralistik dan realistik. Secara etimologi, kata Mimamsa artinya pemeriksaan yang kritis terhadap suatu masalah yang pokok persoalan mengenai karma dan ritual. Nah, apa-apa di sini caranya? Jadi di sini silakan kalian lihat dan penjelasannya sudah ada di buku paket. Dan yang terakhir di sini ada istilah Wedanta, yaitu istilah Wedanta secara harfiah adalah intisari atau akhir dari Weda. Sumber ajaran Wedanta adalah Brahma Sutra atau Vedanta Sutra. Juga dikenal dengan Sariraka Sutra karena ia mengandung perwujudan dari Nirguna Brahman tertinggi. Nah, di sini ada beberapa aliran Vedanta. Jadi silakan kalian pahami di sini, baca dengan baik. Nah, kemudian di sini setelah Ibu memaparkan pengertian dari darsana dan juga pembagian-bagian dari darsana itu sendiri, apakah kalian ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah. Sudah ya? Nah, Ya, di sini berarti sudah kalian pahami, kalian sudah mengerti di sini apakah itu darsana, kemudian bagaimana pembagian-bagiannya, dan penjelasan dari masing-masing bagian daripada darsana tersebut. Nah, di sini, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada kalanya kita akan melakukan evaluasi dan kesimpulan materi. Yang mana di sini agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian tadi memperhatikan pembelajaran. Nah, jadi di sini sebelum melakukan evaluasi, jadi Ibu berikan kalian untuk belajar dulu. Untuk belajar dulu, Ibu kasih waktu 10 menit untuk belajar kembali membaca bukunya sebelum kita melakukan evaluasi. Jadi silakan kalian belajar dulu. Semua sudah membawa buku kan? Jadi silakan baca bukunya dengan baik dulu. Waktunya 10 menit ya. Siap, Bu Guru. Baik, Baik, Bu. Baik. Ya, silakan lakukan. Tolong jangan ada yang mengganggu temannya sedang belajar. Ya, waktunya sudah selesai. Jadi silakan. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Ibu tidak akan menunjuk langsung tetapi kalian yang angkat tangan ya. Baik, Bu. Ya, Baik. soal yang pertama di sini. Sebutkan salah satu sifat niaya. Siapa yang tahu? Sifat niaya. Ya, Saya, Bu. ya, coba sebutkan dulu. Pramana, Bu. Pramana. Ada lagi kah selain Pramana? Saya, Bu. Samsaya. Iya.
sudah berarti ini memperhatikan. Ada berapakah sebenarnya itu? Ada 16. Jadi kalian bisa menyebutkannya 2. Jadi Ibu hanya menyebutkan salah satu saja ya. Ya, nanti Endang bisa istirahat duluan. Jadi, Kak, Asik. ya. Pertanyaan yang kedua. Nah, darsana merupakan suatu filsafat kebenaran jika dikaitkan dengan tri kerangka dasar agama Hindu, merupakan bagian dari ajaran apa? Tatwa, Bu. Iya, Tatwa. Bu. Tatwa, Bu. Fatwa, Bu. Iya, benar sekali Swambeyase. Bagus. Nanti Ibu akan traktir makan coklat beng-beng ya. Yang soal ketiga. Nah, golongan filsafat yang tidak mempercayai keberadaan Weda disebut dengan Saya, Bu. ya, Rolina. Astika, Bu. Astika. Ya, bagus sekali. Ya. Kemudian soal yang terakhir ya. Nah, soal yang terakhir. Sebutkan minimal 4 tahapan yoga darsana. Siapa yang bisa? Yuk. Siapa yang bisa? Minimal 4 tahapan yoga darsana. Yoga darsana ada berapa tahapannya? Yama, niyama, asana, pranayama, Bu. Iya, ada yama, niyama, asana, dan pranayama. Itu 4 baru pembagiannya. Sejatinya yoga itu memiliki 8 tahapan. Yaitu yang disebut dengan Astanga Yoga. Ya, terima kasih Swambayase sudah beberapa kali angkat tangan. Bagus sekali pemahamannya. Berarti nanti dia minta bembeng 2 ini. Karena 2 kali dia sudah menjawab. Saya Nah, Ya, 1 Bu. berarti ya, Bu, ya, nanti beng-bengnya ya, nanti Bu. ingat beng-bengnya itu nanti dibagi-bagi juga ya sama temennya. Jangan sendiri makan beng-beng. Nanti sakit Ya, Bu Guru. tenggorokan. Ya, Nah, anak-anak apakah kalian masih siap untuk belajar? Masih, Bu. Tapi kok Masih, Masih, Bu. Bu, tapi melihatnya kok agak Ya. ngantuk, Bu. kayak loyo-loyo sekali ini baru sudah siang. Agak ngantuk, Bu. Ih, ngantuk. Iya, ini jam ya sudah jam 11.23 di sini jam sudah siang mungkin jam-jamnya ngantuk ya. Tapi masih Nah, semangat, Bu. Saya, Bu. jadi ya dah sebelum eh, kalian nanti istirahat, Ibu akan mengajak kalian nyanyi. Apakah kalian bisa nyanyi Gelang si Patu Gelang? bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Nah, kalau kalian bisa menyanyi Gelang Sepatu Gelang, oke, Ibu akan segera nanti mengakhirinya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gelang si Patu gelang Sirama-rama. lama-lama. Mari Mari pulang, marilah pulang, Bersama-sama. marilah pulang bersama-sama. Yeay, tepuk tangan dulu. Tetapi sebenarnya kalian belum boleh pulang loh. Karena hanya dapat istirahat saja. Nah, Iya, jadi Bu. sebelum kita istirahat, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi. Nah, yang mana di sini darsana yang kita pelajari itu merupakan ilmu atau filsafat tentang kebenaran, yaitu penglihatan tentang kebenaran atau pandangan tentang kebenaran yang ada dalam darsana.
Nah, yang mana darsana di sini terbagi menjadi 6 bagian. Nah, jadi silakan kalian kembali mengingat-ingatnya apa-apa saja pembagiannya di sana. Nah, sekian materi dari Ibu. Jadi, untuk minggu depan, ingat, kita akan kembali lagi bertemu yaitu dengan pembelajaran, yaitu penjelasan masing-masing unsur pada pembagian darsana. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita akan akhiri dengan parame santi. Om santi, santi, santi. Santi, Santi, Om. Santi, Om. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan, selamat kalian beristirahat. Ya, Guru. Baik, untuk Ibu nih Ketut Sumendri ya. Tinggi, Pak. Materi ini tadi berkaitan dengan darsana. Ya, Tinggi, Pak. kalau materi yang sifat teoretik begini, kira-kira dengan metode pendekatan apa yang baik dipergunakan, Bu? Ya, metode, model, media, ya. Coba dijelaskan. Ya, di sini kalau media, saya makainya untuk media internet dengan memakai video pembelajaran, yaitu PowerPoint. Kemudian yang juga memakai materi yang ada di internet, berapa. Kemudian yang memakai metodenya di sini dengan ceramah, yaitu seperti Darmo Channel, jadi dia memakai ceramah dengan juga sambil mengajaknya bernyanyi, Pak. Ya. Jadi itu yang pakai metode dan di sini kemudian model pembelajaran yang pada akhir nanti, pada akhir babnya Niki, nanti Titiang di sini menjadikan di sini ada project based learning, Pak. Dengan konkretnya seperti apa project based learning itu? Untuk di akhir daripada bab Niki, saya menginginkan siswa itu bisa melaksanakan yoga darsana, yaitu salah satunya misalnya dengan melaksanakan yoga Surya Namaskara, Pak, dalam kehidupan sehari-harinya. Itu ya. Apa hubungan yoga dengan darsana itu? Karena di pembagian dari sadarsana di sana ada yoga darsana, Pak. Pembagiannya. Terus, Jadi Titiang ya, terus menekankan, ya, lebih menekankan kepada ke hasil proyeknya adalah untuk praktek yoga tersebut. Oke. Jadi karena ini sifatnya teoretik, ini pada kelas berapa nih, Bu? Siswa kelas SD ya? Kelas 11, Pak. Kelas 11 fase F. Oh, kelas. Iya, ya. Iya. Kelas 11. Nah, meskipun begitu, ini sudah SMA ya? Iya, Pak. Iya. Meskipun begitu, konsep teoretik ini harus didekatkan dengan konsep aplikatif dalam bentuk empiri ya, sehingga tidak hanya diketahui konsepnya secara kognitif, tetapi secara aplikatif dapat diterapkan ya dalam contoh-contoh nyata kehidupan sehari-hari, apakah dalam bentuk yoga atau betul-betul lain ya, karena dalam pengajaran agama itu kita harus membumi, artinya tidak hanya konseptual yang kita jejalkan kepada para siswa, tapi juga bagaimana hal itu dapat dipahami, dapat diinternalisasi, dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yoga misalnya di sini dalam konteks apa namanya menghubungkan diri ya, itu kan belajar penangan juga ya. Yoga ini menghubungkan diri dengan Sang Widi untuk dapat melihat hal-hal yang bersifat
teoritik dan juga praktis, karena memang kita agak sulit menerapkannya, apalagi dengan contoh-contoh yang abstrak ya. Kalau Darsana itu merupakan cara pandang untuk memahami sesuatu, termasuk memahami masalah. Iya, Bagaimana untuk memahami masalah. relasi antara manusia dengan Tuhan, relasi antara sesama, relasi antara manusia dengan makhluk yang lebih rendah dalam konteks ini ya. Oke. Iya. Ada hal yang spesifik ingin Ibu sampaikan ya dalam konteks pembelajaran dengan berpikir kritis misalnya. Gimana Darsana itu dipahami ya dengan metode lain itu misalnya. Ya, di sini Titiang mengambil sikap kritis daripada siswa di sini, menginginkan bahwasanya di sini setelah siswa memahami tentang yoga yang telah diajarkan di sekolah, yaitu mengenai tentang yoga Surya Namaskar, di sini Tiang berharap agar peserta didik itu di dalam kehidupan sehari-harinya bisa membantu apabila orang-orang terdekat di keluarganya itu ingin melakukan yoga, ingin juga menjaga kesehatan, jadi dia juga bisa membimbingnya melakukan yoga tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada jiwa bergotong royongnya, ada jiwa mandirinya untuk membimbing orang lain, kemudian jiwa bergotong royongnya, serta di sini dia selalu juga karena melakukan yoga itu secara tidak langsung kita melakukan konsentrasi sehingga kita dapat juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Ya, dalam konteks P5 kira-kira ada kaitan nggak? Seperti apa yang Ibu jelaskan tadi itu? Iya, itu jadi konteksnya P5 itu dia bisa hidup bergotong royong di sana, kemudian beriman dan bertakwa, kemudian juga kreatif, ada jiwa kreatifnya di sana yang ditonjolkan. Oke. Baik, saya kira cukup ya. Untuk saya ini cukup, mungkin nanti kita sambung lagi jam 2 ya. Inggih. Semua Bapak untuk bimbingannya. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, selamat beristirahat dulu ya. Saya kebetulan ada acara juga sampai jam 2 ya. Nanti kita jam 2 bisa ketemu lagi ya. Baik, untuk sementara mari kita akhiri dengan Om Santi. Selamat siang. Bapak.